Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Anak-anak Bapak kelas 4 yang Bapak sayangi, hari ini kita kembali belajar PAI Pendidikan Agama Islam. Sebelum belajar kita lanjutkan, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Anak Bapak yang Bapak sayangi, bagaimana kabar anak Bapak pagi ini? Semoga baik-baik saja, selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa anak Bapak, kita melanjutkan pelajaran agama kita hari ini sebagai lanjutan dari pelajaran sebelumnya tentang aku anak soleh, yaitu sifat anak soleh yang telah kita pelajari kemarin, yaitu jujur. Orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contoh seorang anak gadis dengan ibunya, terutama anak gadis tersebut anak gadis yang jujur, yang tidak mau berdusta dalam berjualan bertransaksi, sebagaimana yang telah disaksikan oleh Umar, dan akhirnya gadis yang jujur itu diambil menantu oleh gubernur pada saat itu atau oleh khalifah. Nah, itu salah satu contoh keuntungan orang yang jujur. Jadi kita harus jadi anak yang jujur ya anak Bapak. Selanjutnya perilaku anak soleh atau sifat anak soleh yang kita pelajari hari ini adalah sifat amanah. Amanah adalah salah satu sifat yang sangat terpuji, yang artinya amanah itu adalah dapat dipercaya. Amanah ini salah satu dari sifat wajib bagi Nabi, yaitu amanah yang artinya dapat dipercayai. Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan firman Allah yang diturunkan kepada beliau tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ini salah satu bukti beliau sebagai orang yang amanah. Apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan sampai kepada Nabi Muhammad tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi. Itulah sekarang yang menjadi Al-Quranul Karim. Itu sebagai salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu orang yang amanah, dapat dipercaya. Belum lagi sifat-sifatnya dalam keseharian, dalam memimpin, dalam berdakwah, dalam berdagang, dia sangat amanah. Sehingga dia saking jujurnya Nabi Muhammad ini, saking terpercayanya Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi Muhammad, sewaktu dia berusia 12 tahun, dia sudah mulai berdagang. Dalam berdagang tersebut dia bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik, dijual dengan baik. Mengingat sifatnya tersebut, dia berjodoh dengan Siti Khadijah, dipercaya oleh Siti Khadijah sebagai relasi bisnisnya, relasi dalam berdagangnya, dan juga tertenar Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Nah, sebagai kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini, anak-anak Bapak pun harus menjadi anak yang amanah, mulai dari kecil nih sampai nanti sudah menjadi orang besar, menjadi yang telah bekerja di pemerintahan, tercapai cita-citanya, dan apapun itu profesinya harus menjadi orang yang amanah atau dapat dipercaya, tidak menyia-nyiakan amanah. Apa saja yang perlu lagi selain amanah, selain jujur yang dapat kita contoh dari sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang perlu kita lakukan sekarang adalah rajin belajar, karena ini adalah amanah dari orang tua, amanah dari Allah untuk menuntut ilmu, menjaga nama baik orang tua kita agar selalu semangat dan rajin belajar, mengerjakan tugas sekolah. Jadi kalau ada PR diberi bapak ibu guru dikerjakan, itu salah satu bukti seorang amanah. Tapi kalau sudah disuruh oleh bapak mengerjakan PR atau belajar di rumah, kita tidak belajar, tidak mengerjakan PR, berarti anak bapak belum amanah. Dan juga menjaga nama baik guru dan sekolah, ini juga amanah bagi kita sebagai siswa, sebagai santri, sebagai murid.
agar selalu hormat dan patuh kepada orang tua, termasuk menjaga nama baik guru dan nama baik sekolah, apalagi orang tua. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini anak bapak. Sebagai kesimpulan, jadilah anak yang amanah terhadap Allah, amanah terhadap orang tua, amanah terhadap diri sendiri. Terutama yang perlu dijaga amanah bagi anak bapak sekarang adalah belajar dengan baik, jaga nama baik orang tua, guru, sekolah, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kalau itu sudah anak bapak lakukan, itu berarti anak bapak sudah menjadi amanah. Dan salah satu lagi contoh amanah adalah jika orang tua kita berpesan kepada guru atau menyampaikan ada pesan yang akan disampaikan oleh orang tua kita melalui kita sampaikan kepada guru. Atau ada uang titipan dari orang tua kita untuk membayar apa itu namanya, kita sampaikan ke guru, itu amanah namanya. Tapi kalau ada orang tua kita pesan, bayarkan buku ini nak, beli ini nak, tahu-tahu kita tidak sampaikan kepada guru, berarti tidak amanah. Demikian ya anak bapak, semoga kita semua dapat menjadi orang amanah. Kita akhiri pertemuan kita dalam video pembelajaran ini dengan mengucapkan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka